Bab 1217 Menerima Titah Dewa. Keluarga bersatu, berbagi hidup dan mati, dan kekayaan. Keluarga Helian bisa sampai ke titik sekarang ini berkat kekompakan keluarga, terutama saat menghadapi dunia luar dengan cara yang kompak. Yunot Helian menatap Funot Helian dan berkata dengan suara yang dalam, "Funot, apakah waktu dan ruang khusus itu lebih menakutkan dari yang kita bayangkan?" Meskipun dia adalah kepala keluarga, kekuatan dan visinya masih belum sebaik Funot Helian. Funot Helian telah berkelana ke berbagai alam semesta selama bertahun-tahun, dan kekuatan serta pengetahuannya telah jauh melampaui kebanyakan orang di klan Helian. Hanya saja dia tidak suka mengurusi hal-hal sepele ini, jika tidak, dia yang menjadi kepala klan Helian. Funot Helian mengangguk. Membalikkan waktu dua dunia seperti ini adalah metode yang belum pernah terdengar. Selain itu, sangat mungkin pihak lain melakukannya dengan santai. Mendengar ini, semua orang terkejut. Yunot Helian bertanya dengan tergesa-gesa, "Mengapa kamu berpikir begitu?" Funot Helian berkata, "Ketika Tuan Ye melihat ekspresi terkejut kita, dia bertindak sangat tenang. Selain itu, dia mengatakan dia tidak ingin melibatkan kita, dan dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak ingin bergantung pada kita." Pada saat ini, dia menatap Yunot Helian dan berkata, "Kali ini, berkat sikap tidak tahu malu dari kakak pertama. Kalau tidak, kesempatan ini akan hilang dari klan Helian kita." Haha. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di aula tertawa. Kiran Helian melirik ayahnya dan paman kedelapannya. Dia harus mengatakan bahwa dia merasa sedikit emosional. Keluarga lain sering mengalami pertikaian internal, tetapi tidak dengan keluarga Helian. Pada generasi ayahnya, saudara-saudaranya sama sekali tidak mengalami pertikaian internal. Tahukah kamu, di keluarga besar lainnya, orang-orang akan bersaing mati-matian untuk mendapatkan posisi kepala keluarga. Tapi di keluarga Helian, semua orang tunduk kepada ayahnya, termasuk paman ke-8 yang saat ini merupakan orang terkuat di keluarga Helian. Alasan mengapa keluarga Helian dapat berkembang begitu pesat tidak terlepas dari keutuhan keluarga. Di luar, setelah Pak Gu memimpin beberapa orang meninggalkan restoran, Pak Gu melihat ke restoran di bawah yang berada di antara awan dengan wajah muram. Dia tidak menyangka keluarga Helian akan begitu bertekad melindungi Ye Sander Ye. Dewa Pedang Si tiba-tiba berkata, "Pak Gu, aku khawatir masalah ini tidak sesederhana itu." Pak Gu menatap Dewa Pedang Si, yang berkata dengan berat, "Keluarga Helian tidak mungkin tidak menyadari bahwa musuh Sander Ye adalah Aula Tao Penciptaan, tetapi mereka tetap memilih untuk membantu. Hanya ada satu penjelasan, yaitu mereka merasa bantuan untuk pemuda bernama Sander Ye itu bernilai." Pak Gu menyipitkan matanya sedikit, bantuan yang sangat berguna. Dewa Pedang Si mengangguk, "Soal negara P, menurut penyelidikanku, orang ini dibawa keluar dari kota 9 negara oleh penguasa negara P. Jika dia hanya orang biasa, dia tidak akan disukai olehnya. Selain itu, dengan membawanya keluar, dia telah menyia-nyiakan kuota yang berharga." Pada saat ini, dia melihat ke restoran di bawah. Selain itu, tidak normal bagi orang ini untuk dicari oleh Aula Tao Penciptaan. Jika dia hanya orang biasa, Aula Tao Penciptaan tidak perlu memburunya dan bisa langsung membunuhnya. Tapi sekarang, Aula Tao Penciptaan telah mengeluarkan pemberitahuan ke seluruh alam semesta untuk memburunya. Jelas, masalah ini tidak sederhana. Pak Gu melirik ke arah restoran di bawahnya dan berkata, "Apakah kamu mencoba berbicara tentang kekuatan di baliknya?" Dewa Pedang Si mengangguk, "Pasti ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Kekuatan-kekuatan ini mungkin melebihi harapan kita." Saat dia berkata demikian, dia menatap Pak Gu, "Demi mendapatkan bantuan benua Wuta, kita sudah menyinggung negara P. Jika kita terus mengincarnya saat ini, kita mungkin akan memancing musuh yang tidak dikenal." Pak Gu berkata dengan suara yang dalam,
apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi sekarang kita punya dua pilihan. Pertama, kita memilih untuk berteman dengan Aula Tao Penciptaan dan Benua Wuta, membentuk aliansi dengan mereka, dan kemudian membasmi kelompok Teritara Bayaran Bandit itu sepenuhnya. Tanpa bantuan mereka, kita tidak dapat membasmi kelompok tentara bayaran bandit itu dengan kekuatan kita sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Dewa Pedang Si, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayarnya. Sang Dewa Pedang Si terdiam. Pak Gu melanjutkan, lagi pula, Sanderye terlalu dekat dengan negara P, dan sekarang kita adalah musuh bebuyutan negara P. Saat kita berada dalam pertempuran hidup dan mati dengan negara P di masa depan, menurutmu apakah dia akan membantu negara patau kita? Dewa Pedang Si berkata lembut, tapi di belakang Sanderye. Pak Gu melambaikan tangannya dan berkata, jangan takut. Dengan dukungan kuil Aula Tao Penciptaan, tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakangnya, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Yang harus kita lakukan adalah bertaruh pada Aula Tao Penciptaan dan membentuk aliansi dengannya. Ini adalah arah strategis kelompok tentara bayaran Dewa Budo kita saat ini. Dewa Pedang Si mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pak Gu memandang ke arah restoran di bawah dan mencibir, menyinggung Aula Tao Penciptaan demi kekuatan tak dikenal. Aku hanya bisa mengatakan bahwa seluruh keluarga Helian adalah sekelompok orang idiot. Setelah berkata demikian, dia membawa mereka berdua pergi. Mengikuti keputusan yang dibuat oleh Yunot Helian dan yang lainnya, para prajurit teratas klan Helian bergegas ke wilayah 9 negara. Kota 9 negara. Setelah Lingyapan membawa Lin Lolin dan dua orang lainnya ke kota 9 negara, dia membawa mereka ke tempat khusus untuk berlatih. Tempat ini awalnya dibangun oleh klan Pan dan secara khusus digunakan untuk latihan praktis. Orang yang bertanggung jawab atas tempat ini bernama Kingas Pan, seorang tetua dari keluarga Pan. Kingas Pan juga sangat gembira saat melihat bakat Lin Lolin. Klan Pan memiliki jenius seperti itu. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi raja di masa depan, mereka akan mampu melindungi diri mereka sendiri dan tidak diganggu. Di dalam istana, Kingas Pan tiba-tiba bertanya, Nona, bukankah mereka mengatakan ada seorang jenius lain yang dibawa kembali dari kota 9 negara? Di mana dia? Lingyapan berkata, saya membiarkannya pergi. Kingas Pan tertegun, membiarkannya pergi. Lingyapan mengangguk. Kingas Pan bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi? Lingyapan menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan kata-kata Lingyapan, Kingas Pan berkata dengan suara yang dalam, gadis, menurutku kamu melakukan ini dengan agak tergesa-gesa. Lingyapan menatap Kingas Pan, yang menatapnya, kamu sangat berhati-hati dan menyelamatkan kami dari masalah, terutama masalah dengan Aula Tao Penciptaan. Tetapi, kamu mengabaikan satu hal, yaitu, dia dipilih oleh ayahmu. Apa kekuatan ayahmu? Apa visinya? Bagaimana mungkin orang biasa bisa dihargainya? Karena dia membawa Tuan Muda Ye kembali, itu telah membuktikan bahwa Tuan Muda Ye ini jelas bukan orang biasa. Lingyapan berkata dengan suara yang dalam, aku tahu, tapi aku tetap merasa tidak ada gunanya menyinggung seluruh Aula Tao Penciptaan demi dia. Kingas Pan menggelengkan kepalanya. Entah itu layak atau tidak, kita tidak boleh membuat keputusan tergesa-gesa dalam masalah ini. Kita harus memberitahu ayahmu terlebih dahulu dan biarkan dia membuat keputusan akhir. Bagaimanapun, dia dipilih oleh ayahmu, dan dengan membawanya keluar, kita kehilangan kuota. Lingyapan tetap diam. Kingas Pan melanjutkan, lagi pula, saudara perempuan orang ini adalah Angel Ye, Angel Ye. Setelah berkata demikian, dia melirik Lingyapan lalu mendesah pelan. Lingyapan tampak tenang, tidak apa-apa, keluarga Pan kita tidak perlu bergantung pada orang lain. Kingas Pan mendesah pelan, itu memang benar, tapi bukan begitu cara bertindak.
Setelah berkata demikian, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah Kingas Pan pergi, Linia Pan berbalik untuk melihat keluar jendela dan berkata dengan tenang, keluarga Pan akan berterima kasih kepadaku atas keputusan ini di masa depan. Di Pagoda 9 Negara, Sander Ye berlatih dengan Zala di pagoda kecil setiap hari, lalu memasak mie instan untuknya. Tentu saja, karena mie instan yang tersisa tidak banyak, dia sering memasak untuknya dengan cara yang berbeda. Selera makan Zala sekarang sangat pemilih. Di bawah bimbingan Sander Ye, tingkat kultivasi Zala juga meningkat pesat. Bahkan, Sander Ye terkejut karena dia menemukan bahwa peningkatan kultivasi Zala agak terlalu cepat. Sander Ye berkata, Tuan Pagoda, apakah menurutmu kecepatan kultivasi gadis ini agak tidak normal? Pagoda kecil berkata, tidak buruk. Sander Ye sedikit mengernyit. Tuan Pagoda melanjutkan, berapa banyak orang jenius yang pernah kulihat? Ada kakekmu dan ayahmu, dan banyak sekali orang jenius lainnya. Meskipun kecepatan ini sangat cepat, di mataku, hanya itu saja. Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. Mengapa Tuan Pagoda ini tiba-tiba bersikap sok? Pagoda kecil berkata, semakin cepat dia berlatih, semakin baik bagi kita, karena itu berarti dia cenderung akan mengingat sesuatu. Sander Ye mengangguk. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan pagoda kecil itu dan menemukan Kiran Helian. Nonaki, apakah ada berita tentang saudara perempuan aku? Kiran Helian menggelengkan kepalanya, tidak. Wajah Sander Ye tiba-tiba berubah gelap. Kakak ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Kiran Helian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, orang-orang kuat dari keluarga Helianku sudah tiba di sini, dan paman kedelapanku juga ada di sini. Dengan dia di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu kecuali orang-orang kuat teratas dari Aula Tao Penciptaan datang. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku akan merepotkan kalian. Aku. Kiran Helian berkata dengan serius, Tuan Ye, aku tidak akan bicara basa-basi. Kami membantu kamu sekarang dengan harapan suatu hari kamu dapat membantu kami. Kita semua adalah teman dan kita dapat saling membantu. Apakah menurut kamu itu tidak apa-apa? Sander Ye melingkiran Helian dan berkata sambil tersenyum, bagiku saat ini, itu tentu saja merupakan hal yang hebat, tetapi Nonaki, Aula Tao Penciptaan ini bukanlah kekuatan yang sederhana. Kiran Helian mengangguk, kami tahu. Kami juga sedang menyelidiki Aula Tao Penciptaan. Kami hanya tahu sedikit tentang mereka saat ini. Kami hanya tahu bahwa Dewa Kaisar Pencipta memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang banyak pengikut yang bergegas ke wilayah 9 negara. Tetapi, kami tidak tahu siapa mereka dan seberapa kuat mereka. Sander Ye senus. Jika tingkat kultivasinya masih ada, dia tidak akan begitu takut. Meskipun jiwa pedang tatanan dan pedang kingsuan tidak dapat dikatakan tak terkalahkan, selama dia tidak bertemu dengan orang kuat tingkat atas seperti Fasafan, dia dapat berjalan menyamping sepenuhnya. Tetapi sekarang, dia telah kehilangan seluruh kultivasinya dan yang tersisa hanya Tuan Pagoda. Tetapi Tuan Pagoda hanya bisa menahan pukulan. Meskipun bisa memulihkan kultivasi sebulan sekali, ini tidak masuk akal karena itu hanya bisa berlangsung selama 2 jam. Apalagi, itu mungkin lebih singkat. Lagi pula, Bibi tampak sedikit marah karena kakek. Siapa tahu apakah hak istimewa memulihkan kultivasi sebulan sekali ini masih ada. Kakak. Satu-satunya orang yang dapat dia andalkan saat ini adalah kakak perempuan. Sander Ye menatap Kiran Helian dan berkata dengan suara yang dalam, Nonaki, bisakah kita langsung masuk ke pagoda untuk mencari seseorang? Kiran Helian menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Pada saat ini, Kiran Helian tampaknya menyadari sesuatu. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Sander Ye juga berjalan ke sisinya. Di pintu masuk restoran di bawah, seorang pria paruh baya perlahan datang.
Ketika dia berjalan ke pintu restoran, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye. Menurut titah dewa, bunuh Sander Ye. Coba saja. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema antara langit dan bumi. Bersambung.